ada kesalahan kriminal, ada kesalahan politik, atau disebut juga kesalahan apa dalam negara tadi disebut lupa. Jadi perdata, kemudian yang kesalahan ini bukan perdata tapol. Nama kesalahannya subversi. Jadi ada kesalahan subversi. Ya kalau dalam agama syirik itu subversi, tidak ada tobat. Makanya hati-hati dengan kesyirikan. Kalau membunuh orang, ada yang bunuh orang 100, hadisnya sahih. Membunuh orang 100 baru berangkat tobat tengah jalan mati, selangkah lebih dekat dengan tempat tobat. Belum tobat sudah dapat ampun. Itu dosa kriminal. Presiden bisa memberikan gerasi amnesti, kan juga abolisi. Tapi dosa syirik, dosa memberontak, tidak ada ampun. Kahar Muzakkar itu bukan hanya pembela Soekarno, penjaga Soekarno. Jadi kemana saja Soekarno jalan berangkat, Kahar Muzakkar di sampingnya dengan pedang terus siap untuk melahap siapa saja yang macam-macam dengan Soekarno. Tapi karena dia kecewa dengan Soekarno, kemudian dia memberontak, maka tidak ada lagi, dibunuh sampai mati. Itu dosa politik, tidak ada lagi hukumnya, dibunuh. Tidak perlu pakai pasal. Dalam agama juga untuk syirik ada hukumannya, kecuali orang itu masuk neraka dan tidak bisa kembali selamat. Untuk kesyirikan apa? Menyekutukan Tuhan, nganggap ada Tuhan lain selain Allah. Oleh karena itu kita jangan gampang-gampang menuduh orang syirik, karena ini perlu penjelasan lebih lanjut. Itu dosa syirik. Kalau dalam kan percaya kepada Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita punya nabi satu, nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah punya nabi 124.000 nabi. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa total 124.000. Dari 124.000 dipilih untuk menyampaikan syariat 313 Rasul. Dari 313 disaring yang ada nama di Quran 25 nabi dan rasul. Yang mana kalau zaman dulu nabi dan rasul dalam satu masa bisa 2 orang kumpul bareng, berdakwah bareng. Contohnya Nabi Musa dengan Nabi Harun. Akan tetapi ketika Rasulullah sebagai nabi terbaik dan terakhir Atul Anbiya al-Mursalin, sebelum diutus kosong dulu dari kenabian 600 tahun. Nabi Isa dan Nabi Isa umurnya pendek, tidak sampai 40 tahun, konon hanya 39 tahun. Dan Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, pensiun. Hidup tapi pensiun jadi nabi. Nanti turun ke muka bumi bukan sebagai nabi, jadi umatnya kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan dalam penyanyi Nabi Isa nanti pangkatnya Al-Khatmul Awliya Al-Am, penutup para nabi secara umum. Dimana setelah beliau wafat tidak ada wali, dan penutup para wali secara umum. Setelah beliau wafat tidak ada wali lagi. Makanya kiamat. Kemudian jadi 600 tahun kosong dari Nabi dan Rasul. Sayangnya Nabi Musa 300 tahun setelah beliau wafat masih jalan. Cuma puncak penyelewengan 300 tahun berikutnya sudah blank. Sudah menjadi Nabi Musa, Nabi Isa dituhankan, Nabi Isa dipatutkan. Kan enggak ada batu kan? Maka sejak itu sudah hancur tauhidnya agama Nasrani dan sudah tidak berlaku, dan berlangsung 300 tahun ini namanya masa fatrah, kosong dari kenabian dan kerasulan. Baru bilahi
Jadi 300 tahun kosong baru dilahirkan dan diutus Rasulullah SAW. Untuk umatnya Rasulullah, di samping tauhid kepada Allah, tauhid dengan kenabian Rasulullah dan kerasulannya, umat Islam tidak boleh punya nabi lain. Tidak boleh patuh dengan syariat Rasul yang lain. Harus murni Quran. Kita masuk juga umat Islam tidak boleh pakai nabi Khidir, tidak boleh. Kata Syekh Tijani bukan nabi. Syekh Al-Khidir itu wali menurut Syekh Tijani. Jadi kita nabinya Allah satu, Tuhan kita satu, nabi kita satu. Allah mengatakan la syarika lahu, tidak ada padanan, tidak ada kongsi dalam mengatur alam semesta. Penciptanya dan pengaturannya, pemeliharaannya Allah yang mengerjakan sendiri. Dan kenabiannya untuk agama Islam hanya satu nabinya. Dan kita tidak boleh tawassul dengan nabi yang lain. Jadi tidak menjaga tauhid ketuhanan dan kenabian. Termasuk tauhid dalam kewalian. Bagaimana kalau sudah masuk itu Tijani, sudah tidak boleh tolak-tolak ke wali yang lain. Logikanya bagaimana? Ya, karena Thariqah itu pendidikan, lembaga pendidikan rohani yang tersebar di seluruh dunia. Jadi kita coba, kita sudah masuk di SMP 1. Bisa tidak kita belajar ke SMP 2? Bisa enggak? Bisa apa tidak? Kita sudah diangkat jadi tentara angkatan darat, angkatan laut juga tentara. Bisa enggak kita dinas ke markasnya angkatan laut? Tidak. Jadi kalau sudah angkatan darat, walaupun sama-sama tentara, tidak boleh pencak-pencok ke markasnya angkatan laut. Termasuk ngurus pangkat, termasuk minta tolong kalau ada tidak boleh datang ke koperasi angkatan yang lain. Kalau angkatan darat sudah punya koperasi. Butuh mau ngutang ke situ, tidak boleh ngutang ke angkatan yang lain. Bisa dipecat, melanggar disiplin kesatuan. Ini contoh real. Urusan dapat gaji 10 juta aja aturannya demikian ketat dan kita patuh. Lalu bagaimana kita mau dikasih surga? Yang mana surganya jauh lebih hebat dari surganya para wali kutub. Sehingga saya menjelaskan Jawa Imani. Nanti di akhirat setelah wali kutub itu tahu dengan surga yang diberikan kepada Ikhwan Tijani, nangis mereka. Apa? Mereka merasa tidak dapat apa-apa dibanding Ikhwan Tijani. Perbandingannya, andaikan kerikil yang ada di halamannya Ikhwan Tijani dijatuhkan ke surganya para wali kutub, niscaya padam cahaya surga mereka. Kenapa? Kalah dengan kerikil yang jatuh dari halamannya surganya Ikhwan Tijani. Ini begitu mulianya, bukan karena Ikhwannya, karena Syekh Tijani dijamin oleh Rasulullah SAW. Jadi dia mengatakan, ana syaikhukah, aku guru, wa muridukah, dan pemberi mandat kepadamu, wa kafiruka, dan penanggung jawab kamu. Sehingga Ikhwan Tijani mau mati yang jemput Rasulullah SAW. Kalau tarekat lain yang jemput gurunya. Tarekat Qadiriyah Syabdul Qadir datang, tarekat Naqsabandi Syekh Naqsabandi datang. Tapi tarekat Tijani Syekh dan Rasulullah yang datang. Kenapa? Syekh pelaksana, pemilik Tijani adalah Rasulullah. Dan Ikhwan Tijani akan didampingi oleh Rasulullah sejak orang itu meninggal sampai masuk surga. Tidak lepas dari pengawasan, tidak lepas dari penjaminan Nabi. Nah, kalau Nabi yang kayak gitu kita diberi ketat sedikit, tidak terima, gimana ceritanya? Kalau juga ada
Imam tarekat lain tidak boleh, tidak apa-apa ziarah ke wali lain. Kan itu kan? Kata siapa? Itu karena tidak dijelaskan di kitab. Di kitab mereka saya baca takbir dulu. Tarekatnya perdomannya tarekat Naksabandi. Jangankan ziarah wali lain, datang ke guru Naksabandi yang lain yang dia tidak bayar, tidak boleh. Lebih ketat kan dengannya? Tijani kita datang ke muqaddam yang membayar kita dan datang pada muqaddam lain minta doa boleh ditijani. Ketat mana? Bayar kepada muqaddam A, muqaddam B mengadakan pengajian, datang ke pengajian muqaddam B boleh ditijani. Tapi tarekat lain murid wirita pengajiannya tidak boleh ikut pengajian mursyid lain. Cuma tidak pernah dijelaskan. Adanya langsung diamalkan, tidak dijelaskan, sehingga sekarang banyak ikhwan tarekat lain memang ketika tawajuh atau ya seperti kita hailalah kumpul dan kumpul dengan mursyid lain. Tapi datang ke kuburan orang wali-wali yang bukan tarekatnya. Itu. Setelah ini saya jelaskan, ketika acara di Pekalongan datang beberapa ikhwan, ngerti saya yang sering ngomong masalah larangan ziarah wali, tanya kepada saya, gimana Syekh? Saya ini adalah pembimbing ibadah ziarah wali songo. Apakah saya harus berhenti Syekh? Saya bilang, apakah Anda mau tijani atau tidak? Kalau mau tijani itu syaratnya tijani dan bukan dari saya. Dan saya tijani menjanjikan Anda dunia akhirat terjamin rezeki. Kalau Anda jadi sekedar jadi pendamping ziarah wali songo, saya tahu berapa jatah mereka dalam satu kali perjalanan. Dulu hanya 900.000. Jadi hitungannya seminggu sehari 160.000. Silakan kalau Anda sayang dengan itu, waktu itu mungkin kalau sekarang sudah berapa juta lah. Kalau Anda sayang dengan itu, itulah Anda pilih. Dan saya tidak punya hak mencampuri pilihan Anda. Yang saya punya ini, saya hanya menjelaskan inilah aturan tijani. Kalau Anda mau ikut tijani, saya tijani dan kajian Nabi ngatur seperti ini. Dan seketika saya ngomong melebihi yang saya diwajibkan oleh beliau dan yang diharamkan oleh beliau, yang membatalkan, kemudian saya bikin sendiri, justru saya batal tijani saya, bukan hanya muqaddamnya, sak tijaninya saya akan buat. Kalau saya macam-macam, ini tijani tidak ada orang berhak atur apapun kecuali hanya menyampaikan, sama dengan Islam. Rasulullah sendiri dikatakan, wa ma alaina illal balagh. Tugasku kata Nabi nyampein. Ini aturan dari Allah seperti ini. Nabi tidak melebihkan dan tidak kurang. Tijani pun juga punya sifat seperti itu sama dengan Islam. Amalannya ringan, tapi banyak aturan yang tidak menyenangkan, yang aslinya ada di tarekat lain, cuma di tempat lain tidak dijelaskan. Sehingga seakan-akan kalau tarekat lain boleh merokok, boleh yang lain, karena siapa?